Novel Raja Tertinggi. Bab 2231. Tidak heran kamu selalu merasa sangat berhutang budi kepada anak itu. Ya, kematiannya sepenuhnya ulahku. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu juga terlalu baik hati pada saat itu. Berpikir bahwa itu adalah putrimu dan tumbuh di sekitarnya hari demi hari. Dapat dimengerti bahwa kamu tidak merasa kasihan padanya. Tinglan menatap Omi dan bertanya, apa maksudmu? Omi tertawa, pernahkah kamu berpikir bahwa Li Changting sedang menggendong anak orang lain untuk membodohimu? Semua yang diambil darimu hanyalah kurcaci seukuran ibu jarimu, dan apa yang kamu bawa kembali 8 bulan kemudian adalah bayi hidup. Bisakah kamu masih mengidentifikasi dari bayi itu bahwa ini adalah genome yang sama yang kamu keluarkan sejak awal? Ini, saya juga curiga, tetapi tidak ada bukti untuk membuktikan. 8 tahun kemudian, ketika saya ditangkap dan dikembalikan ke Akademi Abadi, Li Changting juga sudah terbunuh. Saya bahkan tidak bisa menanyakan kebenarannya jika saya mau. Omi berkata, Dinglan, saya adalah Master Pil Immortal. Saya juga mahir dalam seni medis. Saya bertanggung jawab dapat memberitahu Anda bahwa Li Changting adalah 100% menipu Anda. Tujuan Li Changting hanya untuk naik ke atas Anda. Cabang tinggi anak hanyalah alatnya. Hanya 2 bulan embrio, hanya bisa mengandalkan ibu untuk bertahan hidup. Tidak akan bertahan hidup sendiri. Meninggalkan ibu akan kehilangan dasar-dasar bertahan hidup. Terlebih lagi, Li Changting harus menemukan yang lain perutnya. Bagaimana bisa ada waktu baginya untuk melakukan begitu banyak hal? Jadi, Li Changting 100% menipumu. Oh, lalu di mana dia menemukan anak itu? Akademi Abadi begitu banyak pasangan, kelahiran yang tidak disengaja terlalu banyak, beberapa tidak kecil hati, tertutup beberapa bulan perutnya besar. Akademi Abadi sering dapat melihat tulang anak-anak di hutan. Li Changting untuk menemukan seorang anak, terlalu saya menduga bahwa awalnya Li Changting tidak bermaksud untuk menipu Anda, tetapi dia kebetulan menemukan seorang anak terlantar. Jadi, dengan sangat jenius, dia membawanya untuk menipu Anda. Dinglan hanya tersenyum dangkal dan berkata, apakah itu atau tidak, itu tidak masalah lagi. Yang penting adalah saya menghabiskan 8 tahun dengan anak itu setelah itu. Dari bayi hingga gadis kecil, dia juga memanggil saya ibu. Itu cukup. Apa bedanya jika itu atau tidak? Akulah yang membunuhnya, dan itu adalah rasa bersalah terbesar yang pernah aku rasakan dalam hidupku. Baiklah, ini sudah larut malam. Kamu juga istirahat lebih awal. Masa lalu adalah masa lalu. Oh, Omi kembali ke kamarnya. Dinglan menatap punggung Omi sebentar dengan bingung, tampak sedikit tersesat, dan akhirnya tersenyum pahit. Omi berbaring di tempat tidur, juga tersenyum pahit, bertunangan setengah hari kehidupan tangguhan sebelumnya. Bukan putri kandung Dinglan, tidak heran saudari Dinglan mengatakan bahwa itu tidak dihitung sama sekali. Yang lebih luar biasa adalah bahwa tubuh Dinglan masih dianggap sebagai tubuh yang murni dan tanpa cacat, hanya dengan sedikit ketidaksempurnaan kecil. Orang luar yang tidak tahu cerita dalam berpikir bahwa Dinglan telah melahirkan dirinya sendiri. Belum lagi fakta bahwa dia telah melarikan diri dengan anak itu selama 8 tahun di belakangnya, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa menyebar ke alam surga. Namun, jadi apa antara Omi dan dia? Masalah mendasar yang asli bukanlah ini. Omi menghela napas dalam-dalam, sangat rumit. Keesokan harinya, Dinglan berkata kepada Omi, bisakah kamu menemaniku ke suatu tempat? Tempat apa? Pulau Hanyang. Apa itu Pulau Hanyang? Itu adalah pulau gantung paling besar di surga, sebesar benua di alam abadi bumi, dan tidak seperti semua orang di surga tinggal di pulau gantung yang terpisah seperti kita, dan ada banyak orang lain yang hidup bersama dalam campuran kelompok. Dipahami. Pulau Hanyang memiliki salah satu pasar perdagangan kristal abadi terbesar. Saya ingin pergi ke sana untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik di sana. Saya ingin memperbaiki beberapa pil abadi. Perbaiki apa? Pil abadi. Adikku yang ke-38 punya bayi. Aku harus memberinya sesuatu sebagai hadiah. Ya, aku akan pergi denganmu, dan aku akan membantumu dengan uang. Dan kemudian aku akan mengatakan bahwa aku akan berbagi hadiah denganmu. Apa yang saya berikan sama dengan apa yang Anda berikan, dan tidak ada bedanya bagi orang lain. Omi datang ke pulau gantung terapung terbesar di langit. Pulau gantung ini benar-benar tidak kurang dari sebuah benua. Ada banyak-banyak makhluk abadi yang hidup di dalamnya. Mereka yang memiliki kekuatan kecil, tentu saja mereka harus bercampur dengan orang lain. Nasib baik Omi menceritakan, begitu dia tiba di alam surga, dia tinggal di Pulau Cundi, sebuah pulau yang hanya dihuni oleh 8 keluarga. Sesampainya di Pulau Hanyang, Dinglan langsung membawa Omi ke salah satu rumah jual beli kristal abadi terbesar. Omi tidak tahu banyak tentang Immortal Crystals. Jika Omi masih ingin memiliki prestasi yang lebih besar di jalur Immortal Pill, dia harus tahu semua Immortal Crystal seperti punggung tangannya di masa depan. Dinglan menghabiskan 1 Saint Coin untuk membeli banyak kristal abadi, dan pada akhirnya Omi yang membayarnya. Ayo pergi, aku akan selesai membelinya, dan ketika aku sampai di rumah, aku akan meminta seseorang untuk memperbaikinya menjadi pil abadi untukku. Omi berkata, saya seorang Master Pil Immortal kelas 7, apakah Anda membutuhkan saya untuk memperbaikinya? Tidak dibutuhkan. Mengapa? Sepertinya pelit memberi adikku pil Immortal kelas 7, tapi aku bisa menemukan Master Pil Immortal kelas 9. Aku punya teman yang merupakan Master Pil Immortal kelas 9. Omi tidak menyangka bahwa dia, seorang Master Pil Immortal kelas 7, sudah terlalu lemah di mata orang lain, dan terlebih lagi dia memiliki seorang teman yang merupakan Master Pil Immortal kelas 9. Dinglan berkata, keluarga Ding kami, di Pulau Hanyang, juga memiliki beberapa bisnis, karena Anda adalah anggota keluarga Ding saya harus membawa Anda ke sana untuk melihat-lihat. Oke. Keluarga Ding kami, di Pulau Hanyang, memiliki 3 toko yang menjual teh. Apa? Menjual teh? Ya, bahkan peri harus minum teh, tetapi teh yang kami jual di rumah, yang memiliki bunga dan daun panjang selama 9.000 tahun. Toko kedua, menjual handuk.
Apa, handuk? Ya, handuk juga salah satu kebutuhan peri kehidupan. Toko terakhir menjual porselen, panci dan wajan, dan jenis peralatan lainnya. Tentu saja, kami menjual barang-barang bermutu tinggi, dan bahan-bahan yang kami gunakan semuanya dipecat dari 9 surga Suan Mat. Oh, lalu berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh ketiga toko ini? Itu menambahkan hingga sekitar 10.000 koin suci per 10.000 tahun. Lebih dari 10.000 Sein Coins. Omi berkata dalam hatinya, dia bisa mendapatkan 60 hingga 70 Sein Coins setiap 10.000 tahun dari instruksi tangnya di Akademi Keabadian. Dinglan bertanya, saya mendengar bahwa Anda membuat cukup banyak dari kursus pelatihan Anda di Akademi Dewa, kan? Benar. Berapa banyak koin peri yang bisa kamu hasilkan per 10.000 tahun? 7 miliar koin abadi. Ah, 7 miliar koin sian. Bukankah itu 70 Sein Coins? Sebanyak itu. Tidak buruk, sekarang bimbingan Tang saya adalah kursus pelatihan terbesar di Akademi Abadi. Tidak ada banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Saya pikir itu akan menjadi beberapa puluh juta koin sian paling banyak, tetapi saya tidak berharap sebanyak itu. Itu tidak buruk. Tidak heran kamu dengan santai mengeluarkan Sein Coin. Kupikir itu dari ayahku. Memotong. 2232. Ini adalah toko teh Ding kami. Omi dan Dinglan masuk ke toko yang menjual daun teh. Omi merasa sedikit lucu di dalam, Dewa masih menjual teh, mengapa tidak menjual lebih banyak telur teh? Tetapi faktanya lagi di depannya, lagi pula, di mana ada orang, ada pasar, Dewa juga harus menikmati. Dan yang paling penting, Dewa sudah menjadi level tertinggi dalam 3 alam, dengan umur panjang dan banyak waktu untuk menikmati hidup. Temui Nona Dinglan. Orang toko teh itu menyapa Dinglan. Sama-sama, ini suamiku, Omi. Halo, Bibi Tang. Baiklah, kalian sibuk dengan urusanmu, aku hanya membawa Omi untuk melihat-lihat. Setelah itu, Dinglan membawa Umi ke 2 toko keluarga Ding lainnya, menjual porselen dan menjual handuk. Tentu saja handuk di sini bukan untuk mencuci muka, tetapi untuk menyeka tangan. Setara dengan handuk kertas, kertas peri handuk tidak dicuci, dan langsung dibuang setelah digunakan. Di seluruh Pulau Hanyang, ada berbagai macam toko, namun kebanyakan menjual barang-barang rumah tangga, sangat sedikit yang menjual senjata dan sejenisnya, karena alam surga sangat damai, hampir tidak ada perang. Dan bahkan jika ada perang sesekali, itu hanya beberapa pembuat onar di alam bawah, dan itu mudah diselesaikan. Para dewa surgawi terutama datang untuk bersenang-senang dan kemudian melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, atau menjadi pejabat abadi yang lebih besar dan memasuki inti kekuasaan. Ini adalah kehidupan abadi surgawi. Untuk sesaat Omi merasa bahwa dia tidak tahu apa gunanya berkultivasi, apa gunanya menjadi begitu kuat di surga yang damai dan sejahtera. Dalam perjalanan kembali, Omi bertanya, Dinglan, aku disukai oleh ayahmu karena aku telah mengembangkan hukum besar pergeseran bintang. Tetapi setelah berjalan-jalan di Pulau Hanyang bersamamu hari ini, aku menemukan makhluk abadi di langit begitu santai dan damai. Jadi tidakkah Anda berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat saya setelah mengolah hukum besar pergeseran bintang, apa gunanya saya untuk itu? Saya tidak mengerti. Dinglan berkata, kamu hanya melihat permukaannya, kamu bahkan tidak bisa melihat pertarungan rahasia, hanya ketika kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu betapa gelap dan kejamnya alam surga. Kekuatan masih sangat berguna, setidaknya kamu bisa melindunginya. Dirimu sendiri, kamu hanya tahu betapa pentingnya itu ketika kamu membutuhkannya. Omi berhenti di tengah jalan. Kenapa kamu berhenti? Dinglan, kamu kembali sendirian, aku tidak ingin kembali ke Ding's Immortal Mansion. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak kembali? Apa gunanya kembali? Aku sangat bosan, aku ingin pergi melakukan sesuatu. Aku benar-benar tidak bisa, pergi ke Pulau Hanyang dan melakukan beberapa bisnis. Kata Omi, bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu, itu masih harus diteliti. Jangan main-main, Don Omi, ayahku menyuruhmu tinggal di rumah, tapi dia tidak menyuruhmu berbisnis apapun. Saya tidak bisa melakukan itu, saya masih ingin berbisnis. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu, aku akan melakukannya denganmu. Dinglan benar-benar merasa bahwa hidup ini penuh dengan kebosanan. Omi berpikir sejenak dan mengangguk, oke, kalau begitu mari kita kembali ke Pulau Hanyang. Omi dan Dinglan, kembali ke Pulau Hanyang. Omi menyisakan 1 putaran di Pulau Hanyang, semua lapisan masyarakat sudah penuh, sulit untuk membuat sesuatu yang berbeda, dan itu bukan segalanya yang bisa dilakukan, itu juga harus sesuai dengan gaya hidup peri. Misalnya, peri bahkan tidak perlu pergi ke toilet, tidak praktis bagimu untuk membuat toilet. Omi, aku sudah beberapa kali mengajakmu jalan-jalan ke sini, apa kamu sudah memikirkan bisnis apapun? Jangan khawatir, luangkan waktu Anda untuk memikirkannya, karena Anda telah memutuskan untuk berbisnis. Itu harus unik, jika tidak maka tidak ada artinya. Lupakan saja, Omi, hal-hal yang dibutuhkan makhluk abadi sangat terbatas, bahkan 3 toko yang kami buka di Ding's Immortal Mansion, hampir semuanya adalah pelanggan tetap. Apalagi, ayahku menggunakan beberapa sumber daya Akademi Abadi untuk bertukar untuk pelanggan yang dia dapatkan. Tidak peduli bisnis apa yang Anda lakukan, itu sangat sulit, karena koneksi Anda di alam surga tidak terbuka sama sekali. Omi berkata, saya sekarang telah menemukan suatu sifat, yang abadi di langit, hidup mereka benar-benar membosankan, sangat membosankan, hampir semuanya, mengandalkan retret untuk menghabiskan waktu, kan? Benar. Jadi, apa yang paling kurang dari alam surgawi adalah industri ketiga, yaitu industri jasa. Jika kita ingin melakukannya, kita akan melakukan industri jasa, sesuatu untuk menghibur orang. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Omi tersenyum, bagaimana kalau membuka rumah bordil peri? Dina melotot keluar. Jangan seperti itu, aku serius. Omi, jangan sakiti kami. Jika kamu membuka rumah bordil dan pergi ke alam abadi bumi, silakan. Tetapi di surga kamu tidak boleh main-main. Mengapa?
Itu karena tidak ada rumah bordil yang terlihat di surga sehingga saya ingin membukanya, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa pasti ada pasar untuk rumah bordil di surga. Kata-kata pria mesum hanya berbeda, terima kasih telah memikirkannya. Jika Anda berani membukanya di sini, saya belum selesai dengan Anda, dan percaya atau tidak, seseorang akan segera pergi ke pengadilan abadi. Dan laporkan ayah saya, mengatakan bahwa menantu ayah saya, membuka rumah bordil di langit melukai moral dan menghancurkan suasana dunia abadi. Ayah saya, benar-benar dipindahkan dari posisinya, dan seluruh keluarga kami akan menjadi menghadapi bencana dan masalah tanpa akhir. Sangat serius. Ini sama sekali tidak mengkhawatirkan. Selama pengadilan abadi merasa itu tidak benar, ini tidak dapat dilakukan. Anda menjalankan rumah bordil, meskipun ada pasar untuk itu, tetapi layanan ini hanya untuk abadi kelas bawah, abadi kelas atas, dan berbagai abadi dari pengadilan abadi, yang diantaranya bukan 3 istri, 4 selir, dan lebih banyak wanita. Omi mengangguk juga, jika orang-orang kelas atas tidak membutuhkannya, tidak mungkin untuk menjalankannya. Jika berbagai makhluk abadi dari pengadilan abadi tidak memiliki wanita, maka ini akan menjadi hal yang pasti. Memikirkannya, lalu aku akan berpikir tentang apa yang harus dilakukan, untuk membuat berbagai dewa membutuhkan sesuatu, bahkan Kaisar Abadi, maka, itu pasti bisa menjadi hit. Kaisar Abadi memiliki segalanya, seluruh 3 alam adalah miliknya, dan kamu satu-satunya yang masih dapat menemukan apa yang tidak dia miliki. Itu belum tentu benar. Omi memejamkan mata dan memikirkan sesuatu di benaknya yang bahkan bukan Kaisar Abadi dan yang bisa menghabiskan waktu kebosanan sekaligus hiburan. Ketika Omi memikirkan hiburan, dia tiba-tiba teringat masa lalu di dunia fana, dunia teknologi, menonton film, bermain telepon, dan menyikat teman-temannya. Sial, aku tidak diizinkan untuk terlibat dalam hal ini, kan? Sepertinya, bukannya tidak ada ide. Jika hal ini berhasil, saya yakin saya akan menjadi satu-satunya yang memilikinya. Tidak ada kompetisi. Dapatkan WeChat di langit, berbagai makhluk abadi dapat menambahkan teman ke satu sama lain. Mereka dapat mengobrol satu sama lain. Mereka juga dapat menonton film atau sesuatu di WeChat. Bukankah itu menyenangkan? Itu adalah alat ilahi bagi makhluk abadi untuk menghabiskan waktu. Alis Dinglan berkerut. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Dinglan, ayo pergi. Cari tempat untuk mempelajarinya dan lihat apa yang akan kita lakukan. Omi menarik Dinglan pergi sambil tersenyum lebar. Hei, kamu belum mengatakan apa yang ingin kamu lakukan. Aku tidak bisa memberitahumu dalam beberapa kata, tapi singkatnya, aku ingin menjadi raksasa yang saling terhubung di alam surgawi. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. 2233. 1 tahun kemudian. Bagaimana kabarnya, Don Omi? Apakah interkoneksinya sudah selesai? Persetan dengan interkoneksi. Don Omi menendang setumpuk mesin dari lantai. Don Omi, apa yang kamu lakukan? Omi merasa malu dan berkata, maaf Dinglan, karena membuang-buang waktumu, aku memikirkannya, lupakan saja. Kalau begitu mari kita lakukan bisnis lain, oke? Dan tidak ada urusan lain. Tidak ada urusan lain juga. Kenapa? Singkatnya, bisnis Evasteriscak. Saya tidak tahu. Saya datang dari dunia fana untuk melakukan bisnis. Ada apa denganmu? Apa stimulusnya? Tidak kesal. Tiba-tiba saya berpikir, saya di sini untuk melakukan bisnis melawan langit. Tapi hei, saya melakukan bisnis di alam surga. Saya ingin berbisnis, mengapa tidak kembali ke alam fana? Saya terbang ke atas. Di sini setelah semua masalah, saya di sini untuk melakukan bisnis. Jadi, saya harus segera memperbaiki arah saya. Semuanya harus tentang meningkatkan kekuatan. Dan jika tidak masuk akal untuk meningkatkan kekuatan, jangan lakukan itu. Omi, kita sudah abadi. Tidak mudah bagi yang abadi untuk meningkatkan kekuatannya, terutama ketika Anda mencapai Golden Immortal. Setiap langkah yang Anda ambil untuk meningkatkan kekuatan Anda membutuhkan persetujuan dari pengadilan abadi. Tanpa persetujuan dari pengadilan abadi, Anda tidak akan dapat menerobos apapun yang terjadi, karena ketiga alam waktu dan ruang dibatasi. Saya masih jauh dari Golden Immortal. Tidak apa-apa, saya akan menetapkan tujuan kecil untuk menerobos ke Golden Immortal sekarang. Itu juga disebut tujuan kecil. Di mataku, itu adalah tujuan kecil. Baiklah, Dinglan, pergilah, aku tidak akan kembali bersamamu. Kemana kamu pergi? Aku akan pergi ke alam abadi bumi. Alam surgawi terlalu tenang untuk saat ini dan kekuatanku saat ini tidak dapat mengubah gelombang apapun di langit. Lebih baik aku pergi ke alam abadi bumi. Anda tidak ingin hidup Anda pergi ke tempat yang kacau itu. Saya suka kekacauan. Saya ingin menyatukan alam abadi bumi. Saya ingin menjadi raja alam abadi bumi. Ada seorang kaisar di langit, bukankah seharusnya ada seorang kaisar di dunia juga? Omi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Baiklah, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas menuju tanah, dan segera Omi mendarat di tanah. Dinglan bahkan mengikuti. Dinglan, kenapa kamu mengikutiku? Saya tidak bisa menjelaskan kepada keluarga saya jika Anda melarikan diri sendiri, dan jika Anda ingin pergi ke alam abadi bumi, saya harus mengikuti Anda jika Anda melakukan sesuatu yang tidak biasa. Omi berkata, saya sekarang menggunakan nama samaran Zoomi, bukan Omi, dan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Ding Anda. Kalau begitu aku harus mengikutimu. Sesuaikan dirimu. Omi bertanya kepada seorang pejalan kaki tentang hal itu. Permisi, ini tempat apa? Ini adalah New Hezu Barat. New Hezu Barat. Orang yang lewat itu bertanya, sepertinya kamu dari luar kota, mungkinkah kamu juga datang untuk menghadiri perjamuan pemain Miklan? Cash party. Apa maksudmu? Sepertinya kamu tidak di sini untuk pesta pemain, jadi lupakan aku mengatakan apa-apa. Tunggu, aku mencoba mencari sesuatu yang tidak ada hubungannya. Katakan padaku, apa itu cash party?
Juga apa itu Bleed Family, apakah itu kuat? Omong kosong. Benua Niue Barat kami, 10 besar peringkat keluarga besar, nenek moyang dari klan Mi Chun Kyu. Itu adalah orang yang kuat di tingkat abadi emas. Apakah Anda tahu apa itu Dewa Emas? Melihat penampilan lemah Anda harus belum pernah melihat dunia. Mi Chun Kyu bukan hanya Dewa Emas, dia juga terhubung dengan keluarga abadi di alam surga, dan klan Mi semuanya memiliki koneksi di belakang panggung di alam surga. Orang yang lewat itu berkata dengan wajah memuja. Baiklah, aku sudah tahu apa itu klan Mi. Lanjutkan dan beritahu aku apa itu pesta casting. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Anda juga surga abadi. Saya juga surga abadi. Jika Anda bisa mengakali saya akan memberitahu Anda nanti. Itu Musafir. Omi berkata, jika kamu bisa bertahan selama 3 gerakan tanpa kalah, anggap aku sebagai pecundang. Nak, jangan terlalu sombong. Jangan lakukan itu dulu. Setelah mengatakan itu, pejalan kaki itu tiba-tiba membunuh Omi. Bang, Omi meletakkannya dengan satu gerakan. Orang ini sama sekali tidak cocok. Orang harus tahu bahwa Omi berasal dari Akademi Abadi, dan orang ini pasti tidak pernah memasuki Akademi Abadi apalagi mempelajari mantra Akademi Abadi dan sebagainya. Terlebih lagi, bahkan jika dia juga dari Akademi Abadi, dia tidak cukup di depan Omi, karena tidak banyak orang di tingkat yang sama di Akademi Abadi yang bahkan cocok untuk Omi, dan Omi bahkan telah mengalahkan seorang Pradao Immortal. Guru, saudaraku, kamu menang, aku yakin akan kekalahanku. Orang yang lewat itu sibuk, dan sebagai sesama level, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Baiklah, bisakah kita bicara sekarang? Ya, pesta pengecoran adalah undangan heroik yang dikeluarkan oleh klan Mi ke seluruh alam abadi bumi untuk merekrut bakat dari alam abadi bumi untuk bergabung dengan legion klan Mi mereka. Hadiahnya sangat murah hati, dan saya mendengar bahwa jika Anda berhasil bergabung dengan klan Mi Anda bisa mendapatkan gaji lebih dari 20 koin abadi per 10.000 tahun. Bagaimana dengan itu? Menghangatkan hati. Baiklah, aku mengerti, aku akan pergi nanti. Kakak, aku pergi dulu kalau begitu. Kamu harus datang untuk berpartisipasi. Oh, kamu sangat kuat. Kamu pasti bisa berhasil memasuki Mi Legion. Dan kemudian kamu akan kaya, kan? Kamu seharusnya tidak tahu apa yang abadi. Koin abadi adalah hal yang baik. Sepotong koin abadi setara dengan setidaknya 5 rumput abadi yang berusia lebih dari 2 miliar tahun. Begitu. Omi mengangguk. Omi tidak berpura-pura dengan orang yang lewat ini. Pengembara itu pergi lebih dulu. Dinglan berkata, Omi, apakah ini tujuan kunjunganmu ke alam abadi bumi? Lihat sendiri, dengan kekuatanmu, apakah kamu seekor harimau di kandang domba di dunia abadi bumi? Orang itu barusan, dia ada di level yang sama denganmu, tapi dia sama sekali bukan tandinganmu. Bahkan jika kamu datang ke pertengahan, akhir, atau bahkan awal Dao Immortal, dia jelas bukan tandinganmu. Apakah menurutmu tempat seperti itu menarik? Juga apa Mi klan, tidak peduli seberapa kuat klan Mi ini, apakah sekuat klan Ding kita? Anda bahkan pergi ke perjamuan keluarga mereka, apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan gaji 20 sen per 10.000 tahun itu? Omi berkata, Dinglan, kamu salah. Yang aku pedulikan bukanlah uang sama sekali. Yang aku pedulikan adalah mengintegrasikan ke dalam alam abadi bumi dan mencari peluang untuk berkembang di sini. Jika tidak, apa yang akan aku lakukan di keluarga Ding? Anda tidak bisa melakukan olahraga apapun, dan kami selalu saling menatap. Atau pensiun di Tinker. Latihan apa-apa, tidak ada yang membatasi kebebasanmu. Gerakan manusia bahkan tidak tahu cara berolahraga. Aku pasangan palsu denganmu. Ah, Dinglan tersipu dan memarahi. Bajingan, kamu menggertakku karena tidak tahu apa-apa. Baiklah, tidak apa-apa, aku akan menghadiri casting banquet. Meskipun aku kuat, tapi setidaknya, Mi Clan masih memiliki banyak orang yang tidak bisa aku kalahkan. Art Immortal Realm siapapun di atas Dao Immortal Tengah. Saya bukan tandingan. Dao Immortal, Suan Immortal, Tai Immortal, Golden Immortal, begitu banyak alam di sini, saya masih memiliki terlalu banyak lawan. Alam abadi bumi naik ke 4 benua, saya bahkan belum mulai berkeliaran, dan aku akan langsung ke surga setelah memasuki Akademi Abadi. 2234. Ya, aku bisa berjanji untuk pergi ke pesta pemain, kata Tinglan. Mengapa saya ingin Anda berjanji? Saya akan melakukan hal yang sama jika Anda tidak melakukannya, dan saya akan bergabung dengan tentara pengembik dan saya akan mengadakan pertunjukan. Aku adalah istrimu. Oh, Tanghuan kamu adalah ibu Tanghuan dari kehidupan sebelumnya. Paling-paling kamu adalah ibu mertuaku. Aku tidak ingin membawa kutukan dengan ibu mertuaku. Kamu berbicara omong kosong. Aku bukan ibu mertuamu. Tanghuan bukan putriku. Bahkan jika dia meninggal di kehidupan sebelumnya, dia bukan putri kandungku. Kamu mengatakannya sendiri. 99% Li Changting yang menipuku. Aku tidak akan menyalahkan ibu mertua. Dinglan berkata dengan cemas. Baiklah, mau disalahkan atau tidak, aku pergi dulu. Omi segera maju. Dinglan melihat ke belakang Omi, ledakan kesedihan di dalam, mengapa hidupnya begitu kasar. Dia bertemu dengan Li Changting di masa lalu, yang menyebabkan ketenaran dan mendiskreditkannya. Tetapi sekarang setelah dia menikah, dia dibiarkan hidup dan menjanda, dan harus membawa pot ibu mertua. Hidupnya tidak mungkin untuk menikah lagi. Masa depan hidupnya adalah hidup seperti ini sebagai janda. Dinglan merasa takut akan masa depan. Saya benar-benar ingin mati, lupakan saja. Dinglan menoleh dan menghembuskan napas. Dan Omi segera tiba di Mi Clan. Karena klan Mi adalah penguasa benua Niue Barat, tempat bagus yang mereka pimpin juga sangat besar. Apakah kamu di sini untuk perjamuan casting? Ya, apa namanya? Berpikir, kata Omi. Omi tidak menggunakan nama aslinya karena apa yang dia lakukan sekarang tidak ada hubungannya dengan Ding Clan Immortal Mansion, dan Omi tidak akan mengambil Ding Clan Immortal Mansion untuk berpura-pura.
Jika tidak, semua leluhur dari Miklan akan harus keluar untuk menyambutnya, dan itu akan menjadi penyimpangan dari niat awalnya. Selamat datang di perjamuan pemain keluarga kami, silakan masuk. Bagus. Omi dipimpin oleh seorang pelayan dan memasuki sebuah aula besar. Di aula utama, sudah ada ribuan orang yang menunggu. Ribuan orang ini, beberapa adalah dewa atas, beberapa adalah dewa surga, dan ada beberapa dewa dao juga, dan tampaknya gaji 20 koin abadi per 10.000 tahun masih sangat menarik. Omi bertanya-tanya apakah dia juga bisa mengadakan perjamuan pemain dengan uang sebanyak ini. Merekrut kru. Namun, untuk saat ini, tidak ada gunanya, karena dia hanya seorang immortal surgawi awal, dan meskipun dia kuat di atas dao immortal tengah, dia dapat meningkatkan Omi, dan dengan kekuatan yang begitu lemah, mengekspos uangnya sebagai gantinya. Dengan mudah membuatnya terbunuh. Karena Omi telah memutuskan untuk tidak kembali ke alam surgawi untuk pensiun, dan berkeliaran dengan nama Zoomi, dia tentu harus mempertimbangkan keselamatan juga. Saudaraku, kamu di sini. Pada saat ini, seorang pria menerkamnya. Sekilas Omi adalah pejalan kaki yang sama yang baru saja ditemuinya. Halo, aku di sini. Saudaraku, mari kita saling mengenal. Aku Liu Haitao, dan kamu. Peripatetik. Malam itu, perjamuan casting dimulai. Suan immortal dari klan Mi yang kuat keluar. Semuanya, terima kasih telah datang ke perjamuan casting, tetapi dengan menyesal saya memberitahu Anda bahwa klan Mi kami telah sepenuhnya direkrut. Apa? Terdaftar penuh? Ya, kami mengirimkan pengumuman 20 tahun yang lalu, dan dalam 20 tahun ini, satu demi satu, selusin kelompok orang telah datang, dan Anda adalah yang terakhir. Dari selusin kelompok yang datang sebelumnya, mereka sudah penuh. Jadi kalian adalah angkatan terakhir dan tidak perlu dinilai secara langsung. Silakan makan dan minum dengan baik malam ini, dan silakan tinggalkan rumah besok. Kata Suan Xian dari klan Mi. Orang-orang di istana berteriak. Hei, kalian tidak bisa membodohi orang seperti ini, kita semua sudah di sini. Dan saya benar-benar minta maaf, Mi Legion kami hanya merekrut 500 orang kali ini, dan selama 10 tahun terakhir, sudah penuh hingga batch terakhir. Tidak, kami tidak yakin. Semua orang terus berteriak, Omi adalah satu-satunya dengan sikap riang. Omi awalnya bermaksud bermain kecap, jadi skenario terburuk adalah pergi ke tempat lain untuk bermain kecap. Lalu bagaimana dengan ini? Di antara kamu, Dao Immortal tetap tinggal. Tidak di antara kita, hanya ada beberapa dewa Dao. Kebanyakan dari mereka adalah dewa atas dan dewa surgawi. Anda klan Mi, Anda harus memberi kami penjelasan. Pada akhirnya, Suan Xian dari klan Mi berkata tanpa daya, kalau begitu, bagaimana dengan ini? Jika salah satu dari Anda dapat mengalahkan 500 orang yang telah diterima, Anda dapat menggantikan yang Anda kalahkan. Itu lebih seperti itu. Kalau begitu semuanya, bersiaplah, itu akan berlangsung besok. Kami telah menilai dan mengkategorikan 500 orang yang telah diterima ke turnamen untuk kekuatan mereka, dan 500 orang ini, yang kekuatannya berkisar dari yang pertama hingga yang ke-500 dapat menantang peringkat apapun besok, selama ada di antara Anda yang berpikir Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bagus, itu hanya adil. Keesokan paginya, Omi dan yang lainnya dibawa ke belakang Gunung Miklan, tanah datar yang kosong. Tentu saja, di tanah datar ini, banyak tenda yang mirip dengan barak militer didirikan, dan sepertinya tempat ini adalah kamp militer Miklan. Pada saat ini, 500 orang sudah menunggu di tempat yang sama. Omi dan ribuan lainnya berjalan. Suan Xian dari klan Mi itu berkata, Tuan-tuan, 500 orang di depan Anda ini adalah rekrutan yang kami akui sebelumnya, mulai dari baris pertama ke kiri, mereka adalah yang pertama hingga yang ke-500. Di antara mereka, yang pertama 20 adalah Dewa Dao, 50 pertama adalah Dewa Surga Akhir, 100 pertama adalah Dewa Surga Tengah, 200 pertama adalah Dewa Surga Awal, dan setelah itu, semuanya adalah Dewa Atas. Anda dapat memanggil orang peringkat manapun yang Anda inginkan, dan selama kamu melewati tantangan, kamu akan bisa masuk ke Mifle Legion. Baiklah, satu persatu. Penantang pertama melangkah maju, orang ini adalah Perhatian Xian, dan dia berteriak, saya ingin menantang peringkat 199. Suan Xian itu baru saja mengatakan bahwa 200 yang pertama adalah Pra-Celestial Immortals, dan jika dia menantang yang ke-199, pada dasarnya orang ini adalah yang terlemah dari Pra-Celestial Immortals, dan orang ini, dia sangat pandai memilih dan memilih Pra-Celestial Immortals terlemah. Keabadian surgawi. Detik berikutnya, seorang pria terbang keluar, dan tentu saja, pria ini adalah Immortal Perhatian Tian. Brengsek, kenapa kamu tidak memilih peringkat 101, dan memilihku peringkat 199? Kamu pikir aku tomat yang lembut, mudah diperaskan? Peringkat 199 itu tampak kesal. Potong omong kosong, jika kamu ingin tetap di tentara yang mengembik menangkan aku. Dengan itu, tantangan dimulai. Pada saat ini, tidak terlalu jauh, ada dua wanita muda berdiri. Salah satunya, seorang wanita berpakaian mewah yang sangat cantik dan di alam Pradao Immortal, berkata, Genius. Seorang wanita seperti pelayan di sebelahnya berkata, Nona, keluarga telah meminta Anda untuk memimpin 500 legiun kali ini. Menurut Anda, apakah Anda dapat memimpin legiun ini, lebih kuat dari legiun keluarga lainnya? Ini pertama kalinya saya sebagai pemimpin legiun, jadi saya tidak terbiasa dengan itu. Nona, Anda lulusan Akademi Keabadian, Anda yakin bisa melakukannya? Oh, apakah kamu pernah jatuh cinta dengan siapapun di Akademi Peri? Omong kosong, tentu saja tidak, aku tidak sesantai itu. Kalau begitu, apakah kamu pernah menyukai seseorang? Ini. Wanita itu, sebuah adegan muncul di benaknya, seorang anak laki-laki surgawi abadi, di depan umum, mengalahkan seorang mentor Pradao Immortal. Mentor Pradao Immortal itu, tidak lain adalah gurunya di Immortal Akademi, Chang Tukyu.
Sosok pemuda itu, dia tidak bisa melupakannya, tapi sayangnya, dia tahu dia tidak cukup baik untuknya. 2235. Tidak jauh. Satu demi satu tantangan, yang satu ini di mana 9 dari 10 orang kalah. Beberapa jam kemudian, Omi keluar. Suan Xian yang mengembik bertanya, siapa namamu? Peringkat mana yang kamu tantang? Yang 101 hingga 199, semuanya berada di ranah yang sama denganmu, pilih mana yang kamu inginkan. Selama kamu menang, kamu tinggal dan dia pergi. Omi tersenyum, saya tidak menantang peringkat 101 hingga 199, saya ingin langsung menantang peringkat pertama. Apa katamu? Tiba-tiba, alis Suan Xian dari klan Mi berkerut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar, seorang pra-celestial immortal yang ingin langsung menantang yang pertama. Hei, nak, tidakkah kamu mendengar saya mengatakan bahwa 20 teratas, semuanya adalah Dewa Dao? Yang peringkat pertama bahkan adalah Dewa Abadi terkuat di antara orang-orang yang mengaku kali ini, apakah Anda yakin tahu apa yang baru saja Anda katakan? Omi berkata, tentu saja, saya tantangannya adalah tempat pertama Pre-Dao Immortal. Penonton gempar. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, wanita dari klan Mi itu melihat Omi dan terkejut. Apakah itu dia? Nona, siapa pria itu? Langsung menantang tempat pertama Dao Immortal, mungkinkah dia juga seorang Dao Immortal? Pelayan di sampingnya sibuk berkata, keluarga Miss Mi tidak percaya, mengapa dia datang ke keluarga saya dan ingin menjadi tentara di keluarga saya? Itu tidak mungkin. Saat ini, Nona Miklan tidak terlalu peduli, detak jantungnya semakin cepat saat dia berlari, ini adalah dewa laki-laki di dalam hatinya. Adegan dewa laki-laki mengalahkan gurunya, Long Tukiu, di Akademi Abadi masih segar dalam pikirannya. Omi berkata, senior, apakah saya perlu mengatakannya untuk kedua kalinya? Saya akan langsung menantang peringkat pertama Pra-Dao Immortal. Baiklah, jangan mengoceh begitu banyak omong kosong, saya akan pergi. Pada saat ini, Dao Immortal peringkat pertama segera bergegas keluar dan berkata dengan marah, nah, karena kamu ingin menemukan kematian, maka aku akan memenuhimu. Hanya kamu tidak memenuhi syarat. Matilah. Tiba-tiba, peringkat pertama Dao Immortal itu dengan luar biasa menyerang dan membunuh Omi tanpa ampun, saat Heaven Immortal menantangnya, yang merupakan penghinaan terbesarnya. Tetapi, hal yang tidak terduga terjadi, setelah jurus super kuatnya mengenai Omi tidak masalah sama sekali. Sebaliknya, tubuh Dao Immortal yang berada di peringkat sebelumnya tenggelam dengan hebat dan mengeluarkan darah. Ini apa yang terjadi? Tentu saja, orang-orang di sini tidak tahu. Bahkan jika mereka diberitahu hukum besar pergeseran bintang, mereka tidak akan tahu apa itu. Hanya Nonami, yang lulus dari Akademi Abadi, mengerti mengapa Omi begitu kuat. Omi menggelengkan kepalanya, orang ini, yang tidak sedikit lebih buruk dari bulu tanah panjang dari Akademi Abadi, Omi bahkan tidak ingin menggertaknya lagi. Pra-Dao Immortal itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung. Jika kamu berani mempermainkanku, aku akan memotongmu sampai mati. Orang ini tentu tidak berpikir bahwa Omi bisa mengalahkannya, berpikir bahwa Omi telah melakukan sesuatu padanya. Saat itu, ada teriakan halus, baiklah, berhenti. Semua orang segera menoleh, dan seorang wanita dengan sosok yang bangga dan wajah yang sangat cantik mendekat, itu adalah Nona Miklan, dan dia adalah pemimpin legiun yang direkrut kali ini. Ketika semua orang melihat Nona Miklan ini, mereka buru-buru memberi hormat, salam ketua. Namun, Nona Miklan berjalan lurus ke sisi Omi, matanya membawa kegembiraan yang luar biasa tersembunyi, tampak penuh kehormatan dan tersenyum tidak percaya, sungguh, ini kamu. Alis Omi berkerut, wanita muda ini Anda. Aku Milu. Aku pemimpin legiun ini, aku. Omi berkata, Nona Milu, jangan gugup, bicaralah perlahan. Semua orang memandang Nona Milu dengan tidak percaya, dia selalu menjadi kepala yang sangat dingin sebelumnya, kenapa dia menjadi tidak jelas sekarang? Bau, tunggu, nama saya Zoomi. Omi sedang sibuk menyela Nonami, dia hampir memanggil Omi, dia sepertinya mengenalnya, tetapi Omi tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Zoomi, ya, nama saya Zoomi, saya datang ke klan Mi untuk berpartisipasi dalam perjamuan casting. Suan Xian dari klan Mi itu sibuk datang dan bertanya, Milu, apa yang terjadi, apakah kamu saling kenal? Paman, aku mengenalnya, dia jenius luar biasa dari Akademi Abadi, dan dia mengalahkan Pre-Dao Immortal di Akademi Abadi. Jadi, tidak perlu bersaing lagi. Apa? Dia mampu mengalahkan Dao Immortal dari Akademi Immortal, itu juga. Milu sibuk berkata kepada Omi, Zoomi, bisakah kamu ikut denganku dan meminjamkanku sepatah kata? Tentu saja Anda bisa. Omi mengikuti Milu. Sesampainya di tempat yang sepi, Milu berkata dengan penuh semangat, Omi, apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat senang melihatmu. Milu tampak seperti akan melemparkan dirinya ke arahmu. Sepertinya kamu juga lulus dari Akademi Keabadian. Aku baru saja lulus dari Akademi Abadi kurang dari 50.000 tahun yang lalu. Dan sebelum aku lulus, aku melihatmu mengalahkan guruku, Naga Tuzu. Naga Tuzu adalah gurumu. Aku juga dari Akademi Immortal Air Tier Departemen, dan aku berlatih Sura Divine Blade. Omi, aku sangat senang. Bagaimana kamu datang ke keluargaku? Kamu pasti tidak datang ke sini untuk itu. 20 koin gaji abadi. Omi tertawa, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mengejar gaji 20 sen itu? Mungkinkah aku mengejarmu, tetapi kamu juga cukup cantik. Saya ingin. Milu, kamu bersedia? Apa yang kamu inginkan? Kupikir kau baru saja mengatakan kau menginginkanku. Omi mengeluarkan keringat dingin, apakah aku mengatakan itu? Kamulah yang begitu bersemangat sehingga kamu salah dengar.
Tiba-tiba, Milu merona sampai ke lehernya. Dia benar-benar terlalu bersemangat dan senang melihat Omi. Dia bahkan tidak salah dengar apa yang dikatakan Omi, dan langsung mengatakan aku bersedia. Baiklah, Nona Milu, saya juga tidak ada hubungannya. Saya hanya mencari tempat acak, hanya sebagai latihan, hanya untuk dapat memasuki keluarga Anda. Mungkin itu suatu kehormatan. Mulai sekarang, saya akan jadilah prajurit di keluargamu. Tolong jaga aku. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu keluarga kami. Jangan, aku di sini bukan untuk menjadi tamu yang berharga, dan jangan mengungkapkan identitas asliku. Aku akan dipanggil Zoumi sekarang, apakah kamu mendengarku? Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Baiklah, kamu pergi tentang bisnismu, aku akan kembali ke barak. Omi, bagaimana aku bisa melakukannya? Aku akan menjebakmu di ruang atas. Ngomong-ngomong, tidak perlu keluargamu berperang. Alasan utama aku bergabung dengan legiun keluargamu adalah untuk bertarung, terutama melawan orang-orang yang lebih kuat dariku. Tentu saja sudah. Hehe, itu bagus, tidak sia-sia aku bergabung dengan legiunmu. Omi tersenyum dan berjalan pergi, menuju ke sisi yang jauh dari barak. Bab 2236. Dengan cara ini, Omi berada di klan Mi dan bertugas sebagai tentara selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun ini, Omi telah berperang dengan banyak keluarga di timur dan barat, dan Omi telah menerima banyak pelatihan. Alam Omi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil banyak pil abadi, melangkah dari tahap awal surgawi immortal ke tahap tengah surgawi immortal, tentu saja. 10.000 tahun kemudian, Omi sudah agak bosan. Nona Milu, saya siap mengundurkan diri. Kamu tidak akan menjadi prajurit keluargaku lagi. Saya baru saja akan memukul saus dan itu hampir seperti sudah sejuta tahun. Jadi, bagaimana dengan itu? Apa yang harus dilakukan? Apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Mungkin, oke, aku siap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Ayo kembali ke Akademi Keabadian dulu. Kamu keluar, bagaimana kamu bisa kembali? Aku kerabat, selamat tinggal, Nona Miroku. Choumi, bisakah kamu bermalam? Menginaplah satu malam, Murphy, kau punya semacam agenda untukku. Zoumi, aku benar-benar menyukaimu, apakah kita punya kesempatan? Milu mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Maaf, aku sudah punya istri. Omi segera kembali ke Akademi Keabadian. Semua kerabat Omi masih di Akademi Keabadian, jadi tentu saja mereka harus kembali, dan sudah waktunya untuk memanen lagi karena bisnis Omi masih di Akademi Keabadian. Kakak, kamu kembali. Gemuk, dalam 10.000 tahun ini, bagaimana bimbingan Tang menguntungkan? Kakak, bagus, dalam 10.000 tahun ini, kami telah memperoleh total laba 8 miliar koin abadi, tetapi uang itu semuanya telah ditransfer ke Tang Huan. Bagus, dia dan aku sama, kerja keras. Apa yang kamu bicarakan, kakak, kamu membayar kami dengan gaji tinggi dan kami menghasilkan banyak jika bukan karena kamu, di mana kami akan memiliki begitu banyak uang. Kamu pergi dulu. Omi segera pergi mencari Tang Huan dan berlama-lama dengan Tang Huan selama beberapa malam. Tang Huan sekarang bertugas mengurus bisnis bimbingan Tang untuk Omi, sisa waktunya dihabiskan untuk berlatih. Omi pergi mencari Mukianji dan yang lainnya lagi. Mereka semua serius mengolah mantra mereka. 10.000 tahun hanyalah retret bagi mereka, Omi tidak mengganggu mereka. Kamu di sini. Pada saat ini, suara Omi terdengar di benaknya dari dekan. Omi segera tiba di kediaman dekan. Ayah, panggil Omi. Omi melihat bahwa Dinglan juga ada di sini. Kamu bahkan di sini, kupikir kamu telah kembali ke alam surgawi. Kata Omi kepada Dinglan. Untuk apa aku kembali jika kamu bahkan tidak ingin kembali? Oh, kamu juga bosan, ya? Din berkata, Omi, katakan padaku jujur, kalian berdua apa yang terjadi? Ayah, apa yang terjadi? Kalian berdua belum berbagi kamar sampai sekarang, kan? Tanya dekan. Omong kosong. Bagaimana dengan apa yang dikatakan Lan? Kamu bahkan tidak menyentuhnya. Dia berbicara omong kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menyentuhnya sekarang di depanmu. Din berkata, baiklah, saya percaya Anda hanya, jangan tergoda untuk bertengkar dengan suami istri di masa depan. Sisa hidup Anda panjang, tidak ada artinya hidup seperti ini. Ya, ayah, jangan khawatir, Dinglan dan aku akan menjalani kehidupan yang baik. Nah, Omi, saya pernah mendengar bahwa Anda telah berada di sini selama 10.000 tahun, di New Hezu Barat ke. Keluarga kecil itu telah menjadi tentara selama 10.000 tahun. Ya, meskipun keluarganya kecil, tetapi masih ada banyak orang di dunia abadi bumi yang dapat membuat saya melonjak, dan saya ingin melatih diri saya sendiri. Jika tidak, apa gunanya menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang? Kamu baik-baik saja, tapi aman, aku tidak ingin putriku menjadi janda. Jangan khawatir. Dekan mengangguk dan bertanya, lalu apa rencana Anda selanjutnya? Apakah Anda ingin kembali menjadi tentara? Tidak, aku lelah berusia 10.000 tahun. Aku ingin pergi ke benua lain selanjutnya. Din berkata, tidak perlu pergi dan membuang waktu. Kenapa? Omi sibuk bertanya. Dinglan sedikit tidak puas dan berkata, ayah membantumu dengan suatu hubungan dan memberimu pekerjaan. Sekarang kamu bahagia. Menemukanku ada urusan. Apa? Tanya Omi heran. Din berkata, kali ini, pengadilan abadi telah kehilangan banyak tentara surgawi, dan ini saatnya untuk merekrut sekelompok pengganti. Jadi saya telah membantu Anda mengamankan tempat. Biarkan aku pergi ke prajurit surgawi. Apa? Anda tidak mau, Anda bahkan bersedia menjadi prajurit dari keluarga kecil di alam abadi bumi. Bukankah Anda masih bersedia menjadi prajurit surgawi? Ya, tapi skirmisher jenis apa? Itu hanya prajurit surgawi yang paling biasa, tapi bersiaplah untuk itu. Mengapa? Kali ini, lebih dari 3.000 tentara surgawi mati, dan tahukah kamu mengapa?
Mengapa? Di benua Zanbe Selatan, Dewa Iblis membuat gangguan, dan pengadilan abadi mengirim 10.000 tentara surgawi untuk memusnahkannya. Tapi sayangnya, kerugiannya besar, dan 3.000 tentara surga mati. Dewa Iblis itu akan sulit untuk dimusnahkan. Waktu yang singkat, jadi 3.000 tentara surgawi yang hilang harus segera diganti. Jadi begitulah. Dinglan sibuk berkata, Omi, kamu harus berpikir jernih, ini bukan lelucon, kamu akan kehilangan nyawamu. Dinglan sepertinya tidak ingin Omi pergi. Omi tersenyum, lebih baik kehilangan nyawa daripada mati kebosanan. Selain itu, ini mungkin masih menjadi kesempatan. Jika saya tampil baik di ketentaraan, apakah masih ada kemungkinan saya akan dianggap serius? Dekan berkata, ya, itu sebabnya saya membantu Anda mendapatkan kuota ini. Pada titik ini, Dinglan memandang Dekan dengan sedikit ketidakpuasan. Pada kenyataannya, Dinglan menentangnya, karena Dinglan merasa ayahnya menggunakan Omi. Jika Omi mati, itu akan mati. Dan jika Omi benar-benar dapat membangun sebuah karir dan kinerja, masa depan Bar akan cerah. Jadi dia berjudi dengan kehidupan Omi. Namun Omi tidak peduli. Terima kasih ayah, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk tampil. Bagus, aku percaya padamu. Kalau begitu, aku akan meminta Dinglan menemanimu untuk melapor ke kantor perekrutan prajurit surgawi. Kapan kamu akan melapor? Semua dalam sebulan. Oke. Omi mengepalkan tinjunya, hatinya bersemangat. Ini jauh lebih kuat daripada menjadi prajurit kecil di klan Mi. Ini adalah prajurit surgawi. Pertempuran yang dia ikuti semuanya abadi. Tidak pernah ada pertarungan kecil antara beberapa keluarga kecil. Kalian pergi. Ya. Omi dan Dinglan meninggalkan kediaman Dekan. Dinglan telah tertekan, seolah-olah dia khawatir tentang Omi akan menjadi umpan meriam. Lagi pula, dalam perang terakhir, hanya satu pertemuan, 3.000 tentara langit mati. Bagaimana jika lain kali kerugiannya sangat parah dan Omi yang mati lagi? Hei, kenapa kamu tegang? Don Omi, saya tidak setuju dengan Anda pergi sebagai prajurit surgawi. Konyol. Bukankah kamu mengatakan bahwa alam surgawi penuh sesak? Seorang prajurit surgawi kecil yang berjuang untuk kepalanya sulit untuk menjadi seorang prajurit. Sekarang aku akhirnya seorang prajurit surgawi, perwira terkecil di alam surgawi, tetapi tidak burukkah? Kamulah yang bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa 3.000 prajurit surgawi mati kali ini? Dan selain itu, kamu direkrut untuk menjadi umpan meriam. Banyak orang tidak pergi. Jika tidak, kemana lagi? Jadilah giliranmu. Tidak apa-apa, aku suka melakukan pekerjaan ini. 2237. Bagaimana jika kamu mati? Jika aku mati, kamu akan menikah lagi, dan aku belum menyentuhmu. Saya tidak akan menikah lagi, dan saya tidak punya wajah untuk itu. Ayolah, rambut panjang, rabun, apa yang diketahui seorang wanita? Mata Dinglan merah saat dia melihat Omi. Hei, kamu tidak merasakan perasaan yang nyata, kami bukan pasangan sungguhan, kamu tidak ingin menggantikan dirimu dengan peran seorang istri. Aku tidak peduli apakah aku benar-benar pasangan denganmu atau tidak, itu selalu nyata atau tidak, aku sudah menjadi milikmu, aku tidak bisa bersama pria lain dalam hidup ini, lebih baik kamu tidak mati dalam pertempuran. Sungguh sarang gagak, ayo, bawa aku untuk melapor. Tunggu, tidakkah kamu ingin pergi dan memberitahu Tang Huan, dan seluruh keluargamu? Tidak perlu memberitahu mereka untuk khawatir. Kalau begitu jika kamu berkorban, bukankah begitu? Aku tidak pergi dengan niat mengorbankan diriku sendiri, aku, Omi, harus membuat nama untuk diriku sendiri di alam surgawi. Dinglan tidak berdaya. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia bisa melapor tugas begitu awal. Masih ada 1 bulan lagi. Yang ini, dia ingin bersenang-senang dengan Omi. Bahkan jika dia berbicara, tetapi melihat bahwa Omi tidak memperlakukannya sebagai istri sama sekali, itu baik-baik saja. Tetapi dia hanya merasa sedih di dalam, dia mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak memilikinya di dalam hatinya. Segera Omi tiba di kantor rekrutmen prajurit surgawi di alam abadi. Apa namanya? Dan Om, siapa referensimu? Ding Changdao. Nah, ada orang ini. Selamat, Anda telah menjadi prajurit surgawi yang terhormat. Terima kasih. Omi tidak menyangka bahwa karena ini masalahnya, 3.000 slot prajurit surgawi juga dengan cepat diambil. Faktanya, jika itu adalah rekrutmen normal, 3.000 slot ini tidak akan memiliki kesempatan untuk direnggut dan hanya akan selesai secara internal. Dengan hubungan Ding Changding, tidak mungkin mendapatkan giliran jika itu diinternalisasi. Dan baru sekarang banyak orang yang mendapatkan kuota padahal mereka tidak berpartisipasi. Tampaknya dunia abadi benar-benar penuh sesak. Di gerbang barak prajurit surgawi, seorang prajurit veteran membawa Omi ke rekrutan baru. Omi berbalik ke Dinglan yang berdiri di luar gerbang dan berkata, kembalilah. Namun, Dinglan, yang matanya merah, berdiri di pintu masuk barak, menatap Omi dengan matanya, dan tidak pergi. Kembalilah. Omi berteriak. Omi tidak menyukai perasaan ini seolah-olah seorang istri mengiring suaminya ke medan perang setelah berpisah seumur hidup. Omi, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Omi melambaikan tangannya dan mengikuti seorang prajurit veteran pergi. Dinglan menyaksikan Omi menghilang ke barak surgawi. Hatinya sakit seolah-olah dia pergi selamanya. Prajurit veteran itu berkata kepada Omi, Bung, itu menantu perempuanmu. Mam, Omi menganggukkan kepalanya. Cantik sekali. Oh baiklah. Sayang sekali. Apa yang disayangkan? Kamu tidak melihatnya menangis untuk mengirimmu ke barak. Apakah itu memalukan? Oh, sobat, dalam beberapa bulan, kita akan mengirimkan pasukan untuk kedua kalinya. Saya mendengar bahwa untuk kedua kalinya, kita akan mengirimkan 50.000 pasukan, dan kita pasti akan memusnahkan iblis tua pada hari itu.
Kali ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang bisa kembali hidup-hidup. Saya katakan Anda rekrutan baru juga sangat bodoh. Pada saat seperti itu, Anda masih datang untuk menjadi seorang prajurit. Beruntung berita surgawi diblokir. Dunia luar tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Jika tidak, tidak akan ada rekrutan baru untuk mati. Anda rekrutan baru. Anda pasti datang dengan sikap kebetulan. Jika Anda beruntung dan tidak mati, Anda bisa menjadi seorang prajurit surgawi sejati, kan? Oh, mungkin. Itulah mengapa aku melihat kalian yang direkrut dengan menyedihkan. Kali ini, bahkan aku merasa sedikit putus asa. Omi berkata, saudaraku, beritahu kami situasinya. Bagaimana situasi dengan iblis tua dari langit yang baru saja kamu ceritakan kepadaku? Setan tua surga adalah dewa iblis yang telah terkenal selama bertahun-tahun, berusia lebih dari 30 miliar tahun, hidup di kedalaman laut untuk waktu yang lama. Kali ini, setan tua surga menentang pengadilan abadi, dan juga menghancurkan fasilitas bangunan pengadilan abadi di benua Zan Selatan, dan juga mencuri rumput ilahi Taikun yang disumbangkan kepada ibu abadi. Apakah menurut Anda setan tua surga ini harus dihukum mati? Oh, itu benar, iblis abadi manapun yang berani menentang pengadilan surgawi dan tidak mempertimbangkannya harus dipukuli sampai mati. Kata Omi. Haha, saudaraku, kamu benar-benar tidak takut angin menerpa lidahmu ah. Meskipun pengadilan abadi adalah pengontrol tertinggi dalam 3 alam, dewa iblis yang tidak patuh, makhluk abadi yang lepas dan yang lainnya, ada terlalu banyak, semuanya satu. Lusin, pengadilan abadi juga tidak memiliki kemampuan itu ah. Hanya beberapa yang berada dalam kekacauan untuk dimusnahkan sebagai peringatan bagi yang lain. Omi bertanya, mungkinkah ada yang lebih kuat dari iblis tua surga? Bukankah ini omong kosong? Iblis abadi dari alam abadi bumi yang tidak tunduk pada kendali pengadilan surgawi, laut akan pergi. Omi berkata dalam hatinya, sepertinya apa yang saya dengar sebelumnya, bahwa kaisar abadi adalah yang terkuat dari 3 alam dan semacamnya. Saya kira pengadilan abadi sengaja menggertak dan membualah. Apa-apaan, saya hampir dicuci otak. Saya benar-benar berpikir bahwa kaisar abadi begitu kuat sehingga dia memerintah seluruh dunia dengan tunduk. Omi bertanya lagi, bukankah Celestial Court penuh sesak dengan banyak-banyak makhluk abadi? Kenapa kamu bahkan tidak bisa membersihkan beberapa iblis tua? Ya, itu penuh sesak, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa bertarung? Ketika aku mengatakan mampu bertarung di sini, maksudku benar-benar kuat, bukan tipe orang yang berlatih sedikit mantra dan belajar beberapa trik merobek udara dan hanya menghitung, tapi tingkat dewa prajurit sejati, Anda mengerti. Anda tahu Akademi Dewa, banyak jenius dari alam abadi bumi di sana. Biarkan mereka mempelajari mantra dan teknik merobek udara di sana. Mantra dan teknik merobek udara yang mereka pelajari diturunkan dari alam surgawi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada orang jenius yang bisa bertarung. Bagaimana kamu tahu kalau mereka benar-benar bisa bertarung? Tanya Omi, dan Omi ragu bahwa dia juga bukan orang yang bisa bertarung. Prajurit tua itu berkata, jika dewa perang sejati sangat berbakat dalam pertempuran, mantra yang mereka latih sering kali dapat dipraktikkan hingga lebih dari 100 level. Jika mereka bahkan tidak dapat berlatih hingga 100 level, mereka dianggap tidak mampu bertarung. Sayangnya, Akademi Abadi, sangat sedikit orang yang bisa mempraktikkan mantra di sana, Departemen Air Mata, hingga level ke-100. Omi kaget, tidak heran semua mantra Akademi Abadi, Departemen Air Tearing, hanya berada di level ke-100, jadi ini adalah kriteria pemisah untuk bisa bertarung atau tidak. Sayangnya, memang benar bahwa Akademi Abadi hampir tidak dapat melihat siapapun yang berlatih hingga 100 lapisan. Omi, paling banyak telah melihat instruktur tertentu, memberikan mantra tertentu, teknik air tearing ke lebih dari 50 lapisan, yang masih setengah jalan hingga 100 lapisan, dan babak kedua tidak sebanding dalam kesulitan dengan babak sebelumnya. Omi tersenyum, sebenarnya Omi benar-benar bisa berlatih sampai 100 lapis tetapi, Omi, seorang pria yang kurang sabar, telah menggunakan metode template untuk berlatih sistem air mata sampai 40 lapis, setelah itu Omi tidak melanjutkan. Berlatih. 2238. Omi berkata, jadi, alam abadi sangat membutuhkan dewa perang yang bisa bertarung. Ini bukan omong kosong, jika ada banyak dewa perang di pengadilan abadi, iblis dan dewi abadi di alam abadi bumi yang berani membuat masalah pasti sudah mengalahkan mereka. Oh, benar, saudara, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Mengatakan, bukankah Akademi Abadi memiliki hukum besar pergeseran bintang? Kamu tahu itu, kan? Tentu saja, Akademi Abadi memiliki metode terkuat, yang disebut metode besar pergeseran bintang, dan ketika pengadilan abadi mencoba untuk menemukan dewa perang, itu melewati 3 lapisan ke bawah. Tapi sayangnya, setelah sekian lama, tidak lebih dari 10 orang telah dapat mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Jadi, mereka yang mampu menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang semuanya adalah dewa perang yang bisa bertarung. Semua yang bisa bertarung secara kolektif dikenal sebagai dewa perang. Benar, mereka yang bisa mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang akan memiliki potensi yang lebih besar daripada mereka yang mempraktikkan mantra itu lebih dari 100 level. Omi mengangguk, tidak heran bahwa Akademi Abadi Hukum Besar Pergeseran Bintang, yang telah mempraktikkannya sejak zaman kuno, tidak dapat bertarung lebih dari 10 A. Omi bertanya-tanya sebelumnya, mengapa dekan, seorang abadi tidak bisa berlatih? Hukum besar pergeseran bintang, sepertinya dekan juga bukan milik dewa perang. Sayangnya, tidak semua orang bisa menjadi dewa perang. Omi bertanya, di pengadilan surgawi apakah ada banyak dewa perang? Akademi Dewa belum memiliki banyak sejak zaman kuno, jadi bagaimana dengan alam surgawi?
Pasti ada lebih banyak di alam surgawi. Bagaimanapun juga, mereka yang bisa hidup di alam surgawi hampir semua keturunan kekuatan abadi. Jelas tidak sebanding dengan dewa biasa di alam abadi bumi, tapi tetap saja, tidak banyak perang. Dewa, setidaknya tidak cukup untuk mengalahkan semua yang ada di tiga alam yang tidak mematuhi alam surgawi untuk tunduk. Saat ini hanya ada segelintir dewa perang terkuat di alam abadi. Siapa mereka? Ceritakan padaku. Don Zixon bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak satu pun dari ini. Kamu juga sangat kesepian. Lalu aku hanya akan menyebutkan beberapa. Misalnya, Dewa Perang Bermata Tiga, Raja Surgawi Pagoda, dan Anak Angin dan Api semuanya adalah perang alam surgawi kelas 1. Dewa, oh, saya tidak tahu. Saya hanya tahu satu Jenderal Monta. Oh sial, Jenderal Monta. Anda punya nyali untuk mengungkitnya. Apa? Bahkan Jenderal Monta tidak bisa bertarung. Jika dia tidak termasuk dalam jajaran Dewa Perang, lalu bagaimana dia diangkat menjadi Jenderal? Jenderal Monta memang termasuk dalam jajaran Dewa Perang, tapi dia terlalu rendah peringkatnya untuk dibandingkan dengan Dewa Perang kelas 1 yang saya bicarakan. Jenderal Pengadilan Abadi dibagi menjadi 4 kategori, kelas 1 Jenderal, Jenderal kelas 2, Jenderal kelas 3, dan Jenderal kelas 4. Jenderal Monta yang Anda bicarakan adalah milik Jenderal peringkat 4. Apakah Jenderal kelas 4 lemah? Apa yang diperlukan untuk menjadi Jenderal kelas 4? Saya tidak tahu persisnya, tidak semudah itu. Penjuriannya sangat ketat. Oke, jangan terlalu banyak membayangkan. Kami tentara kecil, ada baiknya kami bisa bertahan di medan perang. Kamp pelatihan telah tiba. Terima kasih, senior. Lanjutkan. Omi memasuki kamp pelatihan. Di kamp pelatihan, sudah ada lebih dari 2.000 rekrutan baru yang melapor untuk bertugas. Saat Omi memasuki kamp pelatihan, semua orang menatap Omi. Ketika Omi melihat begitu banyak orang di dalam, dia mengutuk, sialan, begitu banyak orang di sana tanpa mengeluarkan suara. Namun, ketika Omi melihat begitu banyak rekrutan baru, wajah semua orang tampak buruk. Ternyata rekrutan baru ini datang untuk mengetahui bahwa orang yang akan memusnahkan setan tua surga ini akan menjadi umpan meriam untuk dikirim. Mereka sampai mati. Jadi lebih dari 2.000 rekrutan di kamp pelatihan semuanya diam. Wajah mereka jelek. Mereka benar-benar menendang pelat besi kali ini. Mereka seharusnya tahu untuk tidak bergabung dengan tentara. Omi menyapa semua orang sambil tersenyum. Hai semuanya, namaku Omi. Tolong jaga semuanya oh. Pada saat itu, seorang pria di tahap akhir surgawi abadi meraung. Jaga adikmu. Kamu menertawakan saudara perempuanmu. Semuanya, halo saudara perempuanmu. 3 saudara perempuan berturut-turut. Omi tersenyum, kakak ini, kita tidak bisa dengan mudah menjadi pejabat pengadilan abadi, meskipun kita yang terkecil dan terkecil, tapi setidaknya tersenyumlah, oke. Pria Dao Immortal lainnya mencibir orang lain yang tidak tahu bagaimana mati dan datang untuk mati. Nah, apakah kamu tahu bahwa kita akan segera mati dalam pertempuran? Ini bahkan belum dimulai, mengapa kamu begitu tidak yakin? Ketika itu dimulai, maka kita sudah akan mati, kamu bahkan tidak tahu siapa yang akan kita hadapi segera. Nak, jangan salahkan aku karena memukulmu. 3 bulan kemudian, pengadilan abadi akan mengirim 50.000 pasukan ke benua Zanbu Selatan untuk memusnahkan setan tua surga. Kami yang direkrut juga akan ikut. Kali ini Anda mendengar saya, kami akan mati. Saya bahkan tidak yakin bahwa Dao Immortal akan melakukannya. Selamat apa kamu, surga abadi tidak di sini untuk mati. Kata rekrutan Dao Immortal itu. Oh, jadi, ya, tapi, aku masih tidak takut. Oke guys, mulai sekarang. Kita bersaudara di kamp perang. Semuanya ceria, jangan terlalu tertekan. Omi tertawa hehehe. Untuk beberapa alasan, Omi sama sekali tidak takut mati. Sebaliknya, dia berharap untuk pergi ke medan perang dan membunuh dengan tenang. Jika dia mati, maka setidaknya itu akan menyakitkan. Dao Immortal itu tampaknya terinfeksi oleh optimisme Omi dan bertanya, saudaraku, siapa namamu? Dari mana? Kembali ke kakak laki-laki ini. Aku Omi, dari Dings Immortal Mansion. Omi, rumah peri Ding. Mungkinkah kamu yang menikahi putri Ding Changding, Dinglan puluhan ribu tahun yang lalu? Pria lain kemudian bertanya, benar, Omi menganggukkan kepalanya. Jadi wanita yang memiliki anak dengan orang lain yang dinikahi olehmu, Ding Changdong benar-benar. Dinglan adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di alam surgawi, dan sangat menjanjikan untuk menjadi dewa perang. Tapi kamu menikahinya dengan anak yang lemah dengan penampilan yang lemah. Omi terdiam, matamu yang mana yang melihat bahwa aku tidak terlalu tampan, aku jelas sangat tampan, oke. Namun, pria itu mendengus masam, tampaknya cemburu pada Omi. Meskipun Dinglan memiliki reputasi buruk dan memiliki anak, banyak orang tidak keberatan, dan satu-satunya yang melakukannya adalah yang terkemuka. Omi tertawa, tidak repot-repot berkenalan dengan pecundang kecil ini. Orang yang cemburu pada Omi ini hanyalah seorang prajurit surgawi biasa. Dia tentu saja tidak bisa menjadi dewa perang. Jadi seseorang dengan level ini, terlepas dari reputasi buruk Dinglan, tidak bukan sesuatu yang bisa mereka cocokkan. Mengenai apakah Dinglan itu jenius atau tidak, poin ini Omi benar-benar tidak peduli. Mantra apa yang dipraktikkan Dinglan dan berapa level yang telah dia capai, Omi bahkan tidak tahu. Sepertinya Omi sangat tidak peduli padanya. Omi merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, dia telah memuja langit dan bumi. Tetapi dia bahkan tidak tahu berapa level yang telah dicapai oleh mantranya. Jika dia masih hidup untuk kembali kali ini, Omi pasti akan lebih peduli padanya. Tidak peduli apa, bahkan jika dia bukan pasangan sungguhan, dia akan tetap dianggap sebagai teman. 2239. 1 bulan kemudian, ke-3.000 rekrutan datang untuk melapor untuk bertugas. Di antara 3.000 rekrutan ini, ada 500 dewa Taois dan 2.500 dewa surgawi. Dewa surgawi adalah standar minimum. Omi adalah surga abadi tengah, level terendah dari rekrutmen surgawi.
3.000 rekrutan dibagi menjadi 10 regu, masing-masing dengan 50 dewa Dao dan 250 dewa surgawi. Omi ditugaskan ke regu ke-8, yang sepenuhnya dikenal sebagai regu ke-8 dari 29 Korps Pengadilan Abadi. Di tempat latihan tertentu, ke-300 anggota regu ke-8 berdiri berjajar serempak. Meskipun ini adalah alam surgawi, ada juga pelatihan militer dan postur berdiri yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Berdiri tegak. Pada saat itu, sebuah perintah diberikan, dan semua orang berdiri tegak. Berdiri tegak di sini mungkin setara dengan berdiri tegak. Kemudian, seorang dewa emas yang kuat berjalan dengan baju besi. Berjalan di depan 300 rekrutan, dia dengan anggun melirik semua orang dan berkata, "Rekan rekrutan, nama saya Ming Cheng. Saya adalah Kapten Legiun ke-29 Anda, pasukan ke-8. Mulai sekarang, Anda semua adalah tentara saya. Saya harap Anda akan mendengarkan perintah saya dengan baik. Siapapun yang berani mengabaikan tugasnya dan tidak mematuhi perintah, dipenggal." Pemenggalan ini, suaranya langsung menembus udara, seolah-olah pedang tajam menusuk telinga semua orang. Ah! Sebagian besar dari 300 rekrutan di tempat kejadian tiba-tiba berteriak, telinga mereka dipenuhi darah. Tetapi ada beberapa yang tidak, masing-masing lusinan Dewa Dao yang paling kuat. Kapten ini jelas memberi pelajaran kepada rekrutan baru. Kapten menyapu pandangan puas ke kerumunan. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa satu Dewa Surgawi sebenarnya tidak berdarah. Anda tahu, hanya ada beberapa lusin Dewa Dao di tempat kejadian. Yang tidak berdarah, sisanya berdarah, belum lagi tingkat Immortal Surgawi. Kamu bahkan tidak berdarah, apa sebutannya? Sang kapten melihat ke arah Omi. Omi berkata, "Kembali ke kapten, nama saya Omi." "Omi, kamu adalah Dewa Surgawi, mengapa kamu tidak berdarah sekarang?" Omi berkata, "Saya tidak tahu." "Yoho, beraninya kau menjualku, izinkan aku bertanya padamu, mantra apa yang sedang kau latih? Atau teknik merobek udara apa?" "Kembali ke kapten, mantra yang aku latih adalah hukum besar pergeseran bintang." "Yoho, hukum besar pergeseran bintang, terlihat seperti bibit, berapa level yang telah kamu kembangkan?" "Lapisan kedua. Ini baru tingkat kedua, ini baru saja dimulai, tetapi dengan usia dan ranah Anda, tidak buruk untuk berkultivasi ke tingkat kedua." "Ngomong-ngomong, apakah ada orang lain di tempat kejadian yang juga berlatih teknik pergeseran bintang?" Pada saat itu, seorang pria di tempat kejadian berteriak, "Kembali ke kapten, saya juga seorang kultivator hukum pergeseran bintang." Omi menatap pria itu dan berkata dalam hatinya, "Bukankah hukum pergeseran bintang sulit untuk dipraktikkan? Mengapa ada dua regu yang sama yang berlatih teknik pergeseran bintang?" Faktanya, Omi mengabaikan satu hal, yang disebut sulit, adalah Akademi Dewa. Dalam hal alam abadi bumi, di alam surgawi, keturunan para dewa surgawi itu secara alami jauh lebih kuat. Kapten berteriak, "Bukankah ini anak muda dari keluarga Sen? Ayahmu, Sen Yan, saya pernah minum dengannya beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Bagaimana kabarnya sekarang?" "Ayahku baik-baik saja." "Ya, berapa levelmu dalam teknik pergeseran bintangmu?" "Kembali ke kapten, hukum besar pergeseran bintang saya sekarang berada di tingkat kultivasi ke-6. "Bagus dengan alam pradao immortal milikmu, sangat jarang bagimu untuk mengolah hukum besar pergeseran bintang ke tingkat 6. Siapa yang baru saja, Omi? Bar, kamu bisa belajar dari orang lain. Ngomong-ngomong, kamu berasal dari keluarga apa?" Omi sedikit terkejut. Orang itu, dia benar-benar berkultivasi ke tingkat ke-6. Tampaknya orang ini sama sekali bukan dari alam abadi bumi di sini, karena Akademi Dewa di alam abadi bumi hanya memiliki 3 level paling banyak. "Kembali ke kapten, saya berasal dari Ding Immortal Realm, ayah mertua saya adalah Ding Changdong, Presiden Academy of Immortals." Ding Changdong. Apakah kamu bukan menantu dari pintu ke pintu yang ditemukan Ding Changdao puluhan ribu tahun yang lalu? "Tepat." Kapten tersenyum dengan makna yang tampaknya dalam, dan Omi mengerti bahwa reputasi Dinglan di alam surgawi benar-benar buruk. Pada saat itu, seseorang dengan malu-malu tertawa, "Menikahi wanita murahan, tetapi kamu benar-benar merasa telah mendapatkannya." Omi melihat kemana suara itu berasal, tetapi itu dikatakan oleh orang yang menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang yang sama dengan Omi. "Kamu benar-benar mencoba mengatakannya lagi?" Omi sangat marah, tidak menyangka bahwa orang yang mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang yang sama dengannya akan benar-benar menyebut Dinglan pelacur di depannya. Kapten itu sibuk berkata, "Baiklah, kita semua berada di regu prajurit langit yang sama. Jangan terlalu pribadi, Senpil, tolong perhatikan kata-katamu." Pria bernama Sen Medicine itu, mendengus pada Omi, "Apa, ingin cemas denganku? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Konyol, bahkan sebelum kamu menikahi Dinglan, semua orang di seluruh alam surga tahu bahwa wanita ini tidak kesepian dan memiliki berselingkuh dengan sampah dari Akademi Abadi dan bahkan memiliki seorang anak menjadi bahan tertawaan seluruh alam surga." Kapten berkata dengan keras, "Sen Medicine, kamu harus tenang. Jangan berpikir bahwa aku mengenal ayahmu dan mengacaukan timku." "Kapten, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbicara omong kosong. Apakah Anda tidak mengizinkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya lagi?" "Kamu..." Kapten tampaknya tidak berdaya. Bagaimanapun, masalah ini memang diketahui semua orang di alam surgawi, bahwa Dinglan berzina dengan seseorang dari alam abadi bumi benar-benar tidak terhormat. Apalagi, obat Sen ini juga merupakan putra seorang kenalan, Sen Yan. Kapten berkata kepada Omi, "Omi, kamu juga harus tenang. Dalam beberapa bulan, semua orang akan menyerang iblis tua surga bersama-sama. Sekarang bukan waktunya untuk memulai pertikaian." Omi menahan amarahnya. Pengobatan Sen ini, yang merupakan Dao Immortal awal dan telah dilatih ke tingkat ke-6 hukum besar pergeseran bintang, pasti mampu bertarung, dan termasuk dalam jajaran Dewa Perang. Omi terlihat sangat lemah dalam di depannya. Omi saat ini berada di level terendah di alam surgawi, terutama di ketentaraan.
Meskipun Omi berada di alam abadi bumi dan bisa mengalahkan Pradao Immortal, itu adalah seseorang di sisi lain yang bukan dari garis keturunan Dewa Perang. Jika dia bertemu seseorang yang juga Dewa Perang, Omi tidak akan bisa mengalahkan pihak lain dengan satu domain besar. Namun, Omi sangat tidak senang dengan pengobatan Sen itu. Omi tidak akan peduli dengan pertikaian apapun. Dia pasti akan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Baiklah, di bawah, bagikan seragamnya. Kapten berteriak. Kemudian, beberapa asisten kapten membagikan armor masing-masing. Semuanya dengarkan perintahku, segera kenakan armormu dan bersiaplah untuk pelatihan segera. Ya, semua orang segera mulai mengenakan baju besi mereka. Setelah mengenakan armor, Kapten berkata, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang akan berlatih tanpa henti sejenak. Karena kamu adalah prajurit langit, kamu harus belajar bagaimana bekerja sama dan tidak berani. Sekarang, mari kita selesaikan masalah kita. Tim dan pilih 10 komandan terlebih dahulu. Satu orang bertanya, bagaimana kita memilih komandan? Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan individu. Siapapun yang terkuat akan menjadi kapten komando. Sebanyak 10 kapten komando harus dipilih, dan kemudian bawa 300 orangmu dan bagi mereka menjadi 10 kelompok, dengan satu kapten komando untuk setiap kelompok. 2240. Dalam hati, Omi berkata, saya harus menjadi salah satu komandan, saya tidak ingin diperintah oleh siapapun. Namun, ada 300 dari kita dalam pasukan, termasuk 50 Dewa Dao dan 250 Dewa Surga, dan saya hanya seorang immortal surga pertengahan. Bisakah saya benar-benar mendapatkan posisi salah satu komandan? Omi tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, ini bukan alam abadi bumi. Ada naga dan harimau tersembunyi di sini, terutama karena kekuatan Omi masih rendah. Omi juga ingin mendapatkan salah satu posisi komandan. Dia harus menjadi salah satu dari 10 besar. Dengan 50 Dewa Dao di lokasi, merupakan tantangan besar untuk masuk 10 besar. Baiklah, di bawah, mari kita mulai kompetisi untuk komandan. Siapapun yang ingin menjadi komandan, silakan angkat tangan. Omi segera mengangkat tangannya, tetapi yang tidak Omi harapkan adalah bahwa dari 250 Dewa Surgawi yang ada di tempat kejadian, hanya Omi yang mengangkat tangannya. Semua Dewa Surgawi lainnya tidak mengangkat tangan, kecuali 50 Dewa Dao, semuanya mengangkat tangan. Ketika semua orang melihat surga abadi, yang sebenarnya ingin menjadi komandan, mereka memandang Omi dengan tatapan menghina. Bahkan sang kapten sedikit terkejut melihat Omi mengangkat tangannya, dan sang kapten tersenyum, itu, Omi, kamu bisa meletakkan tanganmu sekarang. Omi berkata, mengapa saya harus turun tangan? Tidak bisakah saya bersaing untuk posisi komandan? Itu tidak benar, tim kami adil, siapapun dapat bersaing. Hanya saja keadilan harus bergantung pada kenyataan. Di tim kecil kami, 50 dari 300 orang adalah Dewa Dao. Sekarang saya hanya membutuhkan 10 orang teratas untuk menjadi komandan. Anda hanya seorang surga abadi, Anda tidak akan dapat mengambil giliran apapun yang terjadi. Omi berkata, apakah itu bisa menjadi giliran saya atau tidak adalah cerita lain, tetapi saya tidak akan pernah tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika Omi benar-benar tidak bisa masuk 10 besar dari 300 orang yang hadir, dia masih harus mencobanya. Pada saat ini, sebuah suara sarkastik keluar, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak melihat berapa banyak hati Anda masih ingin bersaing untuk posisi komandan. Mata Omi melihat dan orang yang mengatakan ini adalah orang yang bernama pengobatan Sen. Omi mendengus, Sen kamu checking obat paksa, tidak ada yang ketika kamu bodoh. Aku ingin bersaing untuk komandan dari bisnis burung kamu tidak keren, lalu datang, aku memberimu jilatan bola. Apa yang kamu katakan? Senpil sangat marah, seorang dewa surgawi, benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Omi melihat kemarahannya dan tertawa, apakah kamu tuli atau apakah saya harus mengatakannya 2 kali? Omi, beraninya kau mengutuk ibuku. Apakah kamu diizinkan untuk mengutuk ibuku dan bukan aku yang mengutuk ibumu daripada, menurutmu siapa dirimu? Omi, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa tebal kamu pikir ayah mertuamu, seorang presiden akademi abadi, sangat besar, bukan? Apakah kamu tahu bahwa kakekku adalah anggota peringkat 5 dari pengadilan abadi? Perwira peringkat 5, apakah Anda yakin mengatakan hal yang benar? Semua orang, bahkan kelas 5 berani disebut anggota utama, dan kelas 5 bahkan bukan anggota kecil, kan? Namun, adegan itu tidak menemani Omi untuk tertawa. Lagi pula, tidak semua orang mau menyinggung pengobatan Sen, dan tidak ada yang mau memasukkan diri mereka ke dalam perseteruan di antara mereka. Kedua metode pengalihan bintang yang disempurnakan ini, tampaknya api dan air tidak cocok. Batuk. Kapten terbatuk dengan agak canggung dan berkata, Omi, aku bahkan bukan kelas 5, aku hanya kapten kelas 6A. Jika bahkan kelas 5 bukan apa-apa, bukankah kelas 6ku kelas menjadi? Kapten, saya tidak mengatakan Anda. Baiklah, Omi, pengobatan Sen, beri aku sedikit wajah dan berhenti berdebat. Kita semua bersaudara di barak yang sama, mengapa kita begitu tidak cocok? Senpil berteriak, tidak mungkin. Jika saya tidak membunuh putra ini, nama saya tidak akan menjadi Senpil. Kapten memucat dan berkata dengan marah, Sen Medicine, tampaknya Anda benar-benar tidak menganggap saya serius sebagai kapten. Selama Anda masih di tim saya tidak akan pernah mengizinkan Anda menyentuh anggota tim saya. Hal yang sama dikatakan kepada Omi, kalian berdua. Jika Anda memiliki dendam pribadi, tolong selesaikan setelah Anda meninggalkan tim saya. Jika Anda berani mengacaukan tim saya pasti akan membawa Anda ke pemenggalan mereka. Seseorang, segera masukkan obat Sen dan Omi dalam kurungan yang ketat.
Omi kaget mendengar perintah ini. Dia tidak menyangka akan menjadi begitu serius jika dia dimasukkan ke dalam sel isolasi. Bukankah dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai komandan? Shen Yao sibuk berkata, "Kapten, jangan, saya salah, saya bersumpah. Selama saya masih di tentara selama sehari, saya tidak akan pernah terlibat dalam dendam pribadi. Saya juga tidak ingin melewatkan pemilihan komandan." Omi berkata, "Kapten, dialah yang mengacaukanku, tapi aku tidak pernah secara aktif mengacaukannya." Omi tidak mengatakan bahwa dia tidak akan terlibat dalam dendam pribadi di ketentaraan. Omi tidak akan pernah membiarkannya masuk ke dalam. Kapten Ming Cheng baru kemudian berkata, "Karena kamu telah mengakui kesalahanmu, maka aku akan melepaskanmu sekali. Baiklah, tolong minta semua yang mencalonkan komandan untuk keluar dari barisan. Kalian semua mundur 100 langkah." Dengan suara penuh, 51 dari yang mencalonkan diri keluar, dan kalian semua mundur. Dari 51 dari kalian, siapapun dari kalian yang masuk 10 besar akan menjadi komandan, bertanggung jawab untuk memimpin dan memimpin 30 tentara masing-masing. Sekarang, kita akan memiliki babak pertama, babak penyisihan 20 besar. Akan ada 2 putaran total, putaran pertama eliminasi dan putaran kedua kampanye. Apakah Anda lihat, 1000 meter di depan, saya telah menyiapkan 20 bendera. Jika Anda mengambil bendera dan membawanya kepada saya, Anda dapat masuk ke atas 20. Tentu saja, saya tidak akan berdiri di sini sepanjang waktu. Saya akan bergerak, dan jika Anda tidak dapat mengejar saya, itu akan sia-sia. Mulai. Dengan perintah, 51 orang segera bergegas maju 1000 meter, masing-masing berlari menuju 20 bendera yang ditanam di tanah. Tentu saja, Omi melakukan hal yang sama. Namun, Omi tidak lebih cepat dari Dewa Dao itu, jadi pada saat Omi bergegas 20 bendera sudah berada di tangan 20 orang tercepat. Dalam sekejap, sekelompok orang bertarung menjadi bola. Omi juga bergegas menuju salah satu bendera ungu. Pada saat ini, bendera ungu ini sudah memiliki 2 Dewa Dao yang memperebutkannya. Salah satu dari 2 Dewa Dao yang berjuang untuk itu menjatuhkan yang lain dengan satu telapak tangan, karena salah satu dari mereka adalah anggota kuat dari peringkat Dewa Perang. Dari 51 Dewa Dao di tempat kejadian, hampir 18 dari mereka adalah yang mampu, peringkat Dewa Perang. Omi terbang, dan Dao Immortal yang baru saja mengambil bendera ungu perangga terang mendengus, "Apa? Apa kau akan merampokku? Aku akan selalu merampok salah satu dari mereka, jadi kenapa kamu tidak?" Kata Omi. "Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Saya adalah seorang Immortal biasa. Saya adalah seorang Dao Immortal yang telah memasuki jajaran Battle Gods, dan Anda seorang Heaven Immortal. Ya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkanmu, tapi aku mengagumi keberanianmu." Omi berkata, "Aku juga termasuk orang-orang yang bisa bertarung, yang masuk ke dalam jajaran Dewa Perang. Dan aku mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Selain itu, aku tidak hanya menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang, aku juga mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Teknik merobek udara, bersambung."